Aku kenal Islam dari para uskup. Saya lahir dari orang tua Katolik yang taat dan bersekolah di sekolah Katolik yang diajar oleh para pendeta dan biarawati yang taat. Kami mempelajari pengetahuan agama kami secara menyeluruh melalui metode tanya jawab yang disebut katekismus. Ini terdiri dari 499 pertanyaan yang kami hafal, 499 jawaban yang dipikirkan dengan matang, kata demi kata. Katekismus kami membahas semua aspek iman, moralitas dan doa. Kami menghadiri misa setiap hari Minggu dan pada 7 hari libur khusus tahunan lainnya. Setiap hari di rumah kami berdoa rosario, renungan tentang 15 peristiwa terpenting dalam hidup Yesus dan ibunya Maria. Kami sangat mencintai orang tua kami, guru kami, dan agama kami. Kami memiliki masa kecil yang bahagia. Ketika saya masih remaja, ada pertemuan semua uskup Katolik dunia, sekitar 2.500 diantaranya di Roma. Usai pertemuan, mereka menerbitkan sebuah buku yang antara lain mengatakan, gereja menghormati juga umat Islam. Mereka memuja satu Tuhan yang hidup dan hidup di dalam dirinya, penyayang dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi, yang telah berbicara kepada manusia. Mereka bersusah payah untuk tunduk dengan sepenuh hati, bahkan pada ketetapannya yang tidak dapat dipahami, seperti halnya Ibrahim, yang dengannya iman Islam senang menghubungkan dirinya tunduk pada Tuhan. Meskipun mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, mereka memuja Dia sebagai seorang nabi. Mereka juga menghormati Maria, Bunda Perawan. Kadang-kadang mereka bahkan memanggilnya dengan pengabdian. Selain itu, mereka menunggu hari penghakiman ketika Tuhan akan memberikan gurun mereka kepada semua orang yang telah dibangkitkan dari kematian. Akhirnya, mereka menghargai kehidupan moral dan menyembah Tuhan terutama melalui doa, sedekah, dan puasa. Karena selama berabad-abad tidak sedikit pertengkaran dan permusuhan telah muncul antara Kristen dan Muslim. Sinode suci ini mendesak semua orang untuk melupakan masa lalu dan bekerja dengan tulus untuk saling pengertian dan untuk melestarikan serta untuk bersama-sama memajukan demi kepentingan seluruh umat manusia, keadilan sosial dan kesejahteraan moral, serta perdamaian dan kebebasan. Setelah membaca apa yang telah ditulis para uskup, saya memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang Muslim dan Islam. Saya menulis ke sebuah masjid di ibu kota provinsi kami. Imam mengirimi saya salinan Al-Quran terjemahan Yusuf Ali dan sebuah buku kecil berjudul Primer of Islam. Saya menyukai buku kecil itu, kesederhanaannya dan pesannya. Ketika Anda berserah pada kehendak Tuhan, Anda menemukan kedamaian. Thomas Aquinas, seorang teolog Katolik yang hebat, ketika ditanya bagaimana menjadi terpelajar menulis, bacalah satu buku, apapun yang Anda baca atau dengar, berhati-hatilah untuk memahaminya dengan baik. Dapatkan kepastian tentang apa yang meragukan. Saya menerapkan nasihat ini pada Al-Quran. Saya dengan cermat membaca terjemahan Al-Quran Yusuf Ali 2 kali dan mempelajari banyak catatan kakinya. Beberapa saat kemudian, Universitas kota kami mengadakan simposium 3 hari tentang Islam yang saya hadiri. Pembicara utama sangat cerdas, pandai bicara, dan lembut. Segala sesuatu yang ditulis para uskup tentang Muslim tampaknya sesuai dengan apa yang saya baca dan dengar. Saya mulai menghadiri pelajaran bahasa Arab dan Islam mingguan yang ditawarkan oleh Muslim lokal. Kepala sekolahnya sangat cerdas, seorang profesor teknik elektro universitas. Saya mengajukan banyak pertanyaan kepadanya dan dia menjawab semuanya dengan wawasan,
kesabaran, dan kejelasan yang luar biasa. Di bawah instruksi, aku segera tahu 5 rukun Islam dan bagaimana melafalkan beberapa singkat bab dari Al-Quran. Dan dalam beberapa bulan, saya menghadiri sholat Jumat pertama saya. Saya menghadiri sholat Jumat secara teratur di universitas dan mendapatkan teman baru dari banyak negara. Saya mengambil bagian dalam lingkaran belajar dan membuat kemajuan dalam pembacaan Al-Quran saya. Saya berdoa sholat 5 waktu dan menemukan kegembiraan besar dalam rutinitas baru dalam hidup saya. Ramadan tiba dan saya menikmati puasa dan menghadiri sholat tarawih. Ketika saya melihat bulan sabit yang indah dan planet bersinar di langit pada Idul Fitri, hati saya melonjak dengan sukacita dan saya bersyukur kepada Tuhan atas bantuan seperti yang telah Dia berikan kepada saya. Meskipun terkejut dengan pertobatan saya ke Islam, tidak ada keluarga Katolik saya yang menentang pendapat yang dipublikasikan dari para uskup Katolik dunia. Mereka mendoakan saya dalam iman baru saya. Namun terjadi keterpisahan dalam aktivitas keluarga. Saya tidak lagi berdoa bersama mereka di rumah atau di gereja, dan mereka tidak pernah mempertimbangkan untuk berdoa bersama saya, juga tidak pernah mengunjungi masjid. Saya pindah ke kota lain tidak jauh dari rumah untuk mengajar di sekolah Islam. Saya bisa berkunjung ke rumah pada akhir pekan. Kemudian saya pindah ke kota lain di negara terdekat untuk kuliah. Saya hanya bisa mengunjungi rumah 2 kali setahun. Saya pindah sekali lagi, kali ini ke kota di seberang laut untuk kuliah di universitas lain. Saya bisa berkunjung ke rumah sekali dalam 2 tahun. Tahun-tahun telah berlalu dan saya sekarang mengajar di sebuah sekolah yang jauh dari negara saya, jauh dari teman-teman lama dan keluarga. Alam mentah di sini, matahari, bulan, dan bintang terbit dan terbenam, dan musim datang dan pergi sesuai urutannya. Di musim panas, siang hari terasa panjang. Di musim dingin, malam hari. Di musim panas, siang hari tidak pernah terlalu panas. Di musim dingin, mereka selalu dingin. Gelombang laut masuk dan keluar persis seperti yang direncanakan Tuhan. Hutan belantara terbuka lebar mengelilingi kota kami di segala arah kecuali ke timur. Di sanalah terletak lautan, liar dan biru di musim panas, membeku di musim dingin yang suram. Bukankah Tuhan itu hebat untuk menciptakan semua keindahan yang kuat dan liar ini sehingga manusia dapat menemukan kedamaian di dalamnya? Dan dari kedamaian yang tidak terbatas ini, lantunkan Al-Quran dengan syahdu. Seseorang tidak bisa cukup berterima kasih kepadanya atas berkat yang telah Dia berikan kepada saya.